Pernah gak sih lo mundur pas mau deketin seseorang atau batal gabung ke tongkrongan tertentu cuma karena satu kalimat di kepala lo? Ah, gak lepel, sadar dirilah. Kita sering mikir kalau kalimat sadar diri itu adalah bentuk kerendahan hati. Tapi kalau kita bedah lagi, kenapa kita harus ngomong gitu? Jawabannya simple. Karena itu cara paling aman buat ngelindungin diri sendiri. Kalau lo udah ngecap diri lo gak pantes dari awal, lo gak bakal sakit hati pas ditolak. Lo ngebangun tembok imajiner yang lo sebut habitat, yang lemah sembunyi di rumput, yang kuat jalan gagah di bawah matahari. Itu bukan takdir, itu mekanisme pertahanan. Dan inilah dunia yang ditinggali sama Mikage Teru. Dia bukan cuma introvert biasa, dia adalah orang yang menjadikan sembunyi sebagai gaya hidup. Kenapa dia milih hidup kayak NPC di pojokan kelas? Karena dia punya trauma masa kecil. Dulu, dia pernah nyoba masuk ke obrolan anak populer soal game, tapi dia malah diketawain dan disuruh ngaca. Sejak saat itu, Teru percaya kalau dunia ini punya garis batas yang gak boleh dilanggar. Dia aman di bayangan, dan orang-orang spesial ada di bawah matahari. Dan ngomongin soal matahari, di cerita ini, mataharinya adalah Sayonji Rei, cewek yang punya segalanya. Cantik, kaya, pinter, jago olahraga. Setiap pagi, dia dikelilingi orang kayak gula dikerumuni semut. Tapi, kenapa Teru yang hobinya ngamatin orang dari jauh malah ngerasa kasihan sama Rei? Karena bagi Teru, jadi matahari itu kelihatan capek. Lo harus dengerin semua orang, senyum ke semua orang, dan gak boleh cacat sedikit pun. Kalau Teru kesepian karena gak ada yang nemenin, Rei kesepian karena gak ada yang benar-benar kenal dia. Dua orang ini punya habitat yang beda kayak langit dan bumi. Harusnya mereka gak bakal pernah ketemu. Tapi semesta punya cara lucu buat mecahin teori habitat ini. Semuanya berubah cuma gara-gara satu malam di sebuah game center yang sepi. Malam itu, jam 10 malam, di sebuah game center pinggiran yang bising, ini adalah satu-satunya tempat di mana Teru merasa bisa bernapas. Kenapa Teru betah di tempat berisik ini? Karena di depan mesin game, gak ada kasta sosial, gak ada yang peduli dia siapa. Yang dihormati di sini cuma satu, high score. Tapi malam itu, ritual tenangnya keganggu. Teru ngeliat ada cewek asing di mesin game zombie favoritnya. Penampilannya mencolok, kakinya nendang-nendang mesin, dan mulutnya gak berhenti ngomong kasar. Teru gak tahu itu siapa, tapi satu hal yang dia tahu, aim cewek ini busuk banget. Dia nembak kemana-mana, gak kena sasaran, dan frustasi sendiri. Di sini, Teru ngelakuin kesalahan fatal. Insting gamernya gatel. Tanpa sadar, mulutnya nyeplos ngasih saran. Itu harusnya ditangkis, bukan ditembak. Dan gara-gara sapaan itu, si cewek kaget. Konsentrasinya buyar, karakternya digigit zombie, dan tulisan game over muncul di layar. Apa yang terjadi selanjutnya? Cewek itu langsung nyeret kerah baju Teru dan neriakin dia. Gara-gara kamu, aku kalah. Tapi pas cewek itu ngeliat seragam sekolah yang dipakai Teru, mukanya berubah. Dia langsung lepasin Teru, ambil tasnya dan kabur keluar tanpa ngomong apa-apa. Teru bingung, tapi dia nemu sesuatu yang jatuh di lantai, kartu pelajar. Pas Teru mengut dan baca namanya, jantungnya mau copot. Tertulis di sana, Sayonji Rei. Teru nggak percaya, gak mungkin cewek barbar tadi itu Sayonji Rei, si matahari sekolah. Pasti ada yang salah. Dia pun lari ngejar cewek itu keluar game center buat balikin kartunya. Tapi apa yang dia temuin di gang sepi itu? Cewek tadi lagi dikepung sama sekelompok preman. Teru udah mau teriak minta tolong, mikir si Tuan Putri dalam bahaya. Tapi sedetik kemudian, logika Teru patah. Di depan matanya, Rei bukan nangis ketakutan. Rei justru lagi ngehajar para preman itu sampai babak belur. Wajahnya kotor kena debu, dan tatapannya dingin banget. Di saat itulah, Teru sadar, dia salah besar. Dia bukan malaikat sekolah yang butuh dilindungi. Dia manusia, dan dia punya sisi yang selama ini disembunyiin. Kenapa Rei bisa sekuat itu? Dan kenapa cewek sepopuler dia harus berantem di gang sepi malam-malam? Rahasia inilah yang bakal ngiket leher Teru mulai besok pagi. Setelah insiden gang sempit itu, Teru ngira dia bakal bebas. Tapi besoknya di sekolah, dia ditarik paksa ke tempat sepi. Rei mojokin dia ke tembok dan natap tajam. Kamu gak nyebarin soal kejadian semalam kan? Teru panik dan bilang enggak. Tapi Rei yang hidupnya penuh kepalsuan, jelas punya masalah kepercayaan. Dia gak percaya omongan, dia cuma percaya pengawasan. Mulai detik itu, Rei bikin aturan sepihak. Mulai hari ini, aku bakal nempel sama kamu terus. Dari ucapan selamat pagi sampai selamat malam. Kenapa Rei senekat itu nempel sama cowok suram kayak bro kita? Alasannya bukan cuma takut rahasia bocor, tapi karena dia butuh guru. Rei masih penasaran sama game zombie kemarin. Dia gak terima kalah. Jadi di sela-sela pengawasan itu, dia minta satu hal ke Teru, ajarin aku cara mainnya. Jadilah hari-hari aneh itu dimulai. Di mata orang lain, ini kelihatan kayak ratu sekolah yang lagi ngebully kutu buku. Tapi realitanya, ini adalah sesi bootcamp. Teru ngajarin teknik aiming, ngajarin pattern musuh, dan Rei dengerin dengan serius banget. Kenapa hubungan aneh ini malah bikin mereka nyaman?
latihan. Karena lewat latihan ini, Rey nemuin dunia baru di mana dia boleh gagal. Dalam game, kalau mati tinggal respawn. Beda sama hidupnya sebagai idola sekolah yang gak boleh salah langkah sedikit pun. Dan bagi Teru, dia ngerasa dihargai. Keahlian gamenya yang selama ini dianggap sampah, tiba-tiba jadi hal penting buat Rey. Mereka istirahat sekolah bareng dengan alasan pengawasan, pulang bareng dengan alasan latihan. Tanpa sadar, rasa takut rahasia bocor berubah jadi rasa nyaman karena kehadiran. Di tengah sesi latihan rutin mereka, ada satu malam yang beda. Saat istirahat, Rey dengan santai ngeluarin batang itu dan nyalain apinya di depan Teru. Teru kaget dan nanya, "Sejak kapan?" Rey jawab enteng, "Sejak aku masuk SMA, sejak sadar kalau jadi sempurna itu capek." Kenapa Rey ngelakuin hal yang bisa ngehancurin masa depannya itu? Karena bagi Rey, asap yang dia hembusin itu adalah satu-satunya cara dia ngebuang ekspektasi orang lain yang nyesek di dadanya. Dia capek senyum palsu, dia capek jadi boneka pajangan. Teru yang denger itu gak menghakimi, dia malah ngomong sesuatu yang bikin Rey diem. "Aku lebih suka kamu yang sekarang, kamu yang malam ini kerasa lebih hidup." Mendengar itu, Rey ketawa. Dia nyodorin batang itu ke mulut Teru, seolah ngajak Teru buat ikut ngerasain dosa kecilnya. Di detik itu, di bawah asap tipis game center, mereka bukan lagi idola dan otaku. Mereka cuma dua remaja yang sama-sama capek sama dunia. Tapi hubungan yang tumbuh di ruang gelap gak pernah bisa lama-lama sembunyi. Seperti yang gue bilang di awal, habitat itu kejam. Kedekatan ini bikin alarm sosial di sekolah bunyi. Para penjaga kasta, cewek-cewek yang ngaku temennya Rey, mulai gerah ngelihat ratu mereka turun derajat. Dan mereka mutusin buat ngasih peringatan keras ke bro kita. Peringatan itu datang dari dua cewek, teman sekelas Rey. Mereka gak butuh senjata, tapi mereka bawa masa lalu. Mereka tahu julukan Teru pas SMP, si udara. Karena saking gak dianggapnya, dia sering bolos dan gak ada yang sadar. Mereka nanya, apa Teru ngerasa spesial mentang-mentang deket sama Rey? Dan akhirnya, kalimat keramat itu keluar lagi. Sadar tempat. Kalimat itu sukses ngebangkitin trauma Teru. Dia langsung sadar kalau dia emang gak cocok ada di samping Rey. Makanya, pas sesi latihan berikutnya di game center, saat aim Rey udah makin jago dan skornya ngalahin Teru malah ngambil keputusan sepihak. Dia bilang, "Tujuanmu udah tercapai, kamu udah jago, jadi kita nggak perlu ketemu lagi." Rey kaget, dia nanya kenapa. Teru ngejelasin kalau orang ngelihat mereka bareng itu bakal aneh. Rey itu matahari, Teru itu bayangan. Kenapa Teru setega itu? Karena dia mikir dia lagi berkorban. Dia mikir dengan ngejauh, dia nyelamatin reputasi Rey. Tapi reaksi Rey beda. Dia nangis dan bilang, "Ternyata kamu sama aja kayak yang lain." Rey pun lari ninggalin Teru. Malam itu, Teru balik main game sendirian. Harusnya dia seneng, dia udah aman di bayangannya sendiri. Tapi pas dia megang pistol gamenya, rasanya hambar. Kenapa mendadak gak seru? Karena Teru sadar, dia punya harapan kecil di hatinya. Harapan kalau Rey bakal ngajak dia main game lain. Dia sadar kalau main sendirian itu sepi. Dia rindu teman mabar. Di detik itu, Teru ngebuang logikanya. Dia lari ngejar Rey. Dan apa yang dia temuin? Rey lagi dikepung sama sekelompok cowok, komplotan preman yang waktu itu dihajar Rey. Mereka datang buat balas dendam. Rey pasrah. Di kepalanya, dia mikir, mau aku tunjukin diri asliku pun gak bakal ada yang nerima. Aku emang sendirian. Tapi tiba-tiba Teru maju dan ngelindungin Rey pakai satu-satunya hal yang dia punya. Teru gemeteran, keringetan, tapi dia narik tangan Rey dan teriak, "Lari, aku udah panggil polisi." Mereka kabur sampai aman. Di jalan, Teru bahkan harus ngegendong Rey karena kakinya sakit. Rey nanya, "Kenapa kamu menolongku? Padahal ini gak ada hubungannya sama kamu." Di sini, Teru ngejawab sesuatu yang bikin Rey diem. Dia bilang, dia tahu alasan Rey berantem waktu itu bukan cuma iseng. Teru lihat ada cewek nangis yang diselamatin Rey. Rey nyangkal, bilang dia cuma lagi stres, dia bukan orang baik. Tapi Teru motong omongan itu dengan satu pertanyaan polos. Emangnya butuh alasan buat nolongin temen? Dengar kata temen, Rey nangis. Kali ini bukan nangis sedih, tapi nangis lega. Rey akhirnya ngaku kalah, tapi dia bilang permintaan maaf aja gak cukup. Teru dengan canggung nawarin solusi. Besok ada game balapan baru, mau main bareng? Dan malam itu ditutup dengan janji buat ketemuan di kelas besok. Besok paginya, satu sekolah gempar. Teru disapa sama seseorang di gerbang. Itu Rey, tapi bukan Rey yang rapi. Dia datang dengan rambut agak berantakan dan baju gaya bebas yang melanggar aturan. Teru panik, "Penampilanmu apa tidak apa-apa?" Rey nyengir, terus narik tangan Teru dan bisikin, "Karena kamu udah jadiin aku temanmu, kamu harus tanggung jawab." Bro kita bingung, nanya soal jarak pertemanan mereka. Rey malah nendang kaki Teru pelan sambil ketawa, "Ngomong yang jelas dong." Pagi itu, tembok habitat hancur total. Matahari turun ke bumi dan bro kita keluar dari bayangan. Mereka cuma dua orang remaja yang siap namatin game kehidupan dalam mode multiplayer.
Dan pemandangan mereka berdua jalan bareng di pagi itu adalah jawaban paling bagus buat teori habitat yang dibilang Teru di awal cerita. Ternyata teori itu salah besar. Selama ini kita sering ditipu sama pikiran sendiri, seolah-olah yang berdiri di bawah matahari itu pasti bahagia dan yang sembunyi di bayangan itu pasti aman. Padahal realitanya dua-duanya sama-sama capek. Lihat aja Rei, jadi sempurna itu ternyata melelahkan karena lo dituntut buat terus bersinar dan gak boleh cacat. Lihat juga Teru, jadi pendiam itu ternyata menyiksa karena lo dipaksa buat terus nelen suara lo sendiri. Makanya pas dua orang ini mutusin buat jalan bareng, yang pertama kali muncul di antara mereka itu bukan cinta, tapi rasa aman. Rasa aman karena akhirnya mereka nemu tempat buat istirahat, tempat dimana si matahari gak perlu bersinar dan si bayangan gak perlu sembunyi. Cerita sesimpel ini sukses nampar gue buat sadar kalau punya ratusan orang di sekeliling lo itu gak ngejamin lo punya temen, dan sendirian itu gak selalu berarti kosong. Pada akhirnya yang kita butuhin sebagai manusia itu bukan sorotan panggung, tapi temen duduk. Lo gak butuh satu dunia buat jadi bahagia, lo gak butuh ribuan orang buat ngerasa hidup. Terkadang lo cuma butuh satu orang yang berani duduk di sebelah lo dan bilang, main apa kita hari ini? Matane. なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに、俺じゃないなら早く言ってよ、そんなに暇じゃない